Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Lutfia Chandra Romeo Ulfianika, mahasiswi tingkat 1 di Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kebidanan, program studi D3 Kebidanan Semarang. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru yang harus kita lakukan di lingkungan sekitar. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, pasti kebanyakan orang itu belum tahu atau masih bertanya-tanya mengenai apa sih adaptasi kebiasaan baru itu, ya kan? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, adaptasi kebiasaan baru itu adalah cara kita merubah perilaku, gaya hidup, atau kebiasaan. Keadaan di mana ketika PSBB atau pembatasan sosial skala besar mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona. Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, termasuk tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, mal, dan lain-lain. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Nah, itu merupakan pengertian dari adaptasi kebiasaan baru. Pasti sekarang udah ada sedikit gambaran mengenai apa sih adaptasi kebiasaan baru, ya kan? Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam adaptasi yang harus kita lakukan di era pandemi saat ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu selalu memakai masker. Menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 saat ini merupakan hal yang wajib dipakai, terutama ketika bepergian keluar rumah. Masker menjadi hal yang esensial karena mampu menangkal virus ataupun bakteri yang akan masuk ke mulut atau hidung seseorang. Berikut ini cara menggunakan masker yang baik. Yang pertama yaitu sebelum memasang masker, kita wajib cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau bila tidak ada, bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian siapkan masker. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Jadi caranya itu tidak boleh menyentuh bagian depan atau dalam ya, yang disentuh itu bagian talinya. Pastikan hidung dan mulut kita tertutup. Kemudian, jika masker basah atau lembab, ganti dengan masker yang baru. Dan masker medis seperti ini hanya boleh digunakan satu kali saja. Selanjutnya, untuk membuka masker atau melepas masker, itu lepas dari belakang, jangan sentuh bagian depan ya. Jadi, gini. Kemudian, ini hanya sekali pakai, langsung buang ke tempat sampah. Selanjutnya, jangan lupa menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gampang kan? Kemudian adaptasi yang kedua yaitu selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jadi pada era pandemi saat ini kita diharapkan untuk
bisa menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pastikan kita selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun yang dilakukan oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Langkah-langkah mencuci tangan yang benar yaitu, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ratakan handscrubnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, putar-putar ujung jari, putar-putar ujung jari, jangan lupa bergerangan, kemudian bila selesai. Adaptasi yang selanjutnya yaitu selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan yang digunakan sebagai alternatif untuk mencuci tangan selain menggunakan sabun dan air. Hand sanitizer berbasis alkohol dengan minimal 60% dipercaya lebih efektif untuk membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya di tangan, termasuk pencegahan virus corona. Oleh karena itu, di masa pandemi saat ini, sangat dianjurkan untuk membawa hand sanitizer saat keluar rumah. Hand sanitizer dapat dibawa kemana-mana. Bisa ditaruh di saku atau bisa diletakkan di tas. Kemudian yaitu makan makanan yang bergizi seimbang. Menjaga pola makan sehat, bergizi, dan seimbang adalah bagian penting untuk mendukung sistem daya tahan tubuh kita, apalagi pada masa pandemi COVID saat ini. Yang selanjutnya yaitu olahraga dan istirahat yang cukup. Berolahraga artinya melakukan kegiatan fisik yang melibatkan gerakan-gerakan otot. Biasakan melakukan kegiatan fisik misalnya berjalan kaki atau bersepeda setidaknya 30 menit sehari. Yang selanjutnya yaitu hindari kontak langsung dengan orang lain. Menghindari hal-hal kontak langsung dengan orang lain misalnya mengganti berjabat tangan dengan hanya menyapa atau melambaikan tangan saja. Dengan menghindari kontak langsung, maka kita bisa menghindari penyebaran COVID-19 dan bisa memutus rantai penyebaran COVID. Selanjutnya yaitu gunakan uang elektronik. Dengan menggunakan uang elektronik, maka kita bisa menghindari kontak langsung dengan orang lain. Kemudian yaitu mandi setelah kita keluar dari rumah. Mandi setelah keluar dari rumah di masa pandemi seperti saat ini akan membantu kita memastikan bahwa tubuh kita telah bersih. Paling tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini juga harus dilakukan setelah kita menggunakan tangan untuk menutup hidung dan mulut setelah batuk atau bersin. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya berikan, dapat disimpulkan bahwa adaptasi kebiasaan baru sangat penting untuk dilakukan. Bahkan masyarakat saat ini harus sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal itu bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekitar, maka kita bisa beraktivitas seperti biasanya, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.